Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nasrullah Amiruddin, saya kerap dipanggil Arul. Saya mahasiswa teknik dengan jurusan Teknik Sipil, program studi S1 Teknik Sipil dengan NIM S1A124048. Sebagaimana mahasiswa adalah salah satu kewajibannya untuk belajar, dan salah satu cara saya untuk belajar adalah dengan mengerjakan tugas yang diberikan oleh dosen. Nah, dalam hal ini, saya ingin melakukan salah satu proses belajar saya, yaitu mengerjakan tugas yang diberikan oleh dosen. Dalam hal ini, tugas yang diberikan adalah untuk membuat sebuah video presentasi mengenai sistem transportasi laut dan permasalahannya. Nah, adapun tugas ini diawali dengan latar belakang. Nah, transportasi laut merupakan salah satu moda transportasi yang memiliki peran penting dalam mendukung kegiatan ekonomi, sosial, dan pembangunan suatu negara. Sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau, Indonesia sangat bergantung pada transportasi laut untuk menghubungkan wilayah-wilayahnya. Jalur laut tidak hanya menjadi sarana distribusi barang dan jasa, tapi juga media mobilitas penduduk antar daerah yang sulit dijangkau oleh transportasi darat maupun udara. Lalu, sistem transportasi laut adalah keseluruhan kegiatan yang mengatur pergerakan barang maupun manusia melalui jalur perairan dengan melibatkan sarana, dalam hal ini adalah kapal laut, dan prasarana yang mendukung dari sarana tersebut, yaitu pelabuhan, dermaga, dan fasilitas penunjang lainnya. Serta di samping itu, ada juga regulasi atau aturan yang mengikat seluruh aktivitas tersebut. Nah, transportasi laut tidak sekadar alat angkut, tetapi merupakan sistem logistik terintegrasi yang menopang roda perekonomian dunia. Dan dalam konteks Indonesia, transportasi laut menempati posisi yang sangat strategis. Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan terbesar dengan memiliki lebih dari 17.000 pulau yang membentang dari Pulau Sabang hingga Pulau Merauke. Dari kondisi geografis ini membuat laut bukan hanya menjadi penghalang, melainkan jembatan alami yang menyatukan, yang menghubungkan antar wilayah. Oleh sebab itu, transportasi laut dapat disebut sebagai urat nadi perekonomian sekaligus perekat persatuan bangsa. Selain itu, transportasi laut memiliki perbedaan yang paling mendasar dibandingkan dengan moda lain. Jika transportasi udara unggul dalam kecepatan, maka laut atau transportasi laut unggul dalam kapasitas muatan. Dan kapal laut mampu mengangkut ribuan ton barang dalam suatu perjalanan, yang jika dilakukan melalui darat atau udara tentu tidak efisien. Inilah salah satu alasan mengapa hingga saat ini lebih dari 80% perdagangan dunia masih mengandalkan transportasi laut. Nah, lalu dari hal-hal yang mendasar mengenai transportasi laut, ternyata transportasi laut juga memiliki sebuah sejarah. Nah, sejarah transportasi laut bermula pada masa prasejarah ketika manusia masih menggunakan rakit sederhana dari kayu dan perahu kecil yang digerakkan dengan kayu yang dibuat dengan permukaan yang lebar atau disebut dengan dayung, yang fungsinya untuk membantu kapal kayu atau perahu untuk menyeberangi sungai atau laut yang tidak terlalu luas atau sempit. Nah, namun seiring perkembangan lebih lanjut, khususnya pada masa klasik, ketika bangsa Mesir, Yunani,
dan Romawi mulai mengembangkan sebuah inovasi kapal, yaitu kapal layar yang digunakan untuk perdagangan, untuk melakukan sebuah ekspedisi, maupun sebagai kepentingan militer di kawasan Laut Tengah dan sekitarnya. Nah, pada abad pertengahan, bangsa Arab, Tiongkok dengan kapal ujungnya, serta bangsa Viking yang memperluas jalur pelayaran lintas samudera, sementara bangsa Eropa memasuki masa penjelajahan atau Age of Exploration dengan kapal besar seperti karavel dan galeon. Kemudian, ketika memasuki sebuah revolusi industri pada abad ke-18 dan 19, penemuan mesin uap, kemudian mesin diesel mampu menggantikan inovasi layar atau bisa menjadikan kapal berjalan lebih cepat, mempunyai ketahanan yang lebih kuat, dan mampu memiliki skill untuk menempuh jarak yang jauh lebih jauh. Nah, kemudian ketika memasuki era modern, transportasi laut semakin berkembang dengan munculnya kapal khusus seperti kapal tanker, kapal kontainer, dan kapal-kapal khusus seperti kapal curah dan kapal feri. Lalu, seiring berjalannya waktu, seiring majunya perkembangan zaman, kemajuan teknologi digital, mulai muncul navigasi satelit, sistem smartport, serta inovasi kapal ramah lingkungan, hingga kapal otomatis yang dapat menunjukkan bahwa transportasi laut terus bertransformasi menjadi moda yang vital dalam mendukung perdagangan global dan mobilitas manusia. Kemudian, selain daripada sejarah transportasi atau hal-hal yang paling mendasar mengenai transportasi laut juga mempunyai karakteristik, di mana karakteristik utama dari transportasi laut adalah berupa kapasitas angkut yang sangat besar dengan biaya yang relatif murah, sehingga hal ini menyebabkan transportasi laut menjadi moda yang cukup diandalkan dalam perdagangan internasional khususnya. Nah, meskipun kecepatannya lebih lambat dibanding transportasi udara, kapal laut mampu menjangkau lintas negara, bahkan hingga lintas benua, dengan cukup efisien, dan operasionalnya sangat dipengaruhi oleh kondisi alam seperti cuaca buruk atau gelombang laut yang tinggi, sehingga dalam transportasi laut aspek keselamatan juga menjadi hal yang sangat-sangat penting. Kemudian jenis kapal yang beragam, mulai dari kapal kontainer, kapal tanker, kapal curah, hingga kapal penumpang yang menunjukkan sebuah fleksibilitas transportasi laut dalam melayani berbagai kebutuhan. Bagi negara kepulauan seperti Indonesia, laut berperan sangat vital sebagai penghubung antar wilayah, antar benua, antar pulau, yang dapat memperkuat konektivitas dan bahkan dapat mendukung kemerataan pembangunan ekonomi. Kemudian, ada komponen sistem transportasi laut. Nah, sistem transportasi laut ternyata tersusun atas 3 komponen utama yang ketiganya itu saling berkaitan dan berhubungan. Yang pertama adalah sarana transportasi, yaitu sarana transportasi yang digunakan adalah kapal dengan berbagai jenis sesuai fungsinya, mulai dari kapal kontainer, kapal tanker, kapal curah, hingga kapal penumpang. Yang kedua
adalah prasarana yang mendukung sarana yang merupakan komponen pertama dari sistem transportasi laut. Nah, prasarana itu adalah berupa pelabuhan, dermaga, terminal peti kemas, gudang, serta infrastruktur darat yang dapat menghubungkan distribusi barang dan penumpang. Nah, yang ketiga adalah tata kelola dan regulasi atau aturan yang mencakup keselamatan, keamanan, tarif, hingga perlindungan lingkungan laut, baik di tingkat nasional maupun internasional. Nah, ketiga komponen ini bekerja sama untuk memastikan kelancaran, efisiensi, dan keselamatan pengguna transportasi laut. Lalu, selain daripada komponen, sejarah, karakteristik, dan hal mendasar dari sistem transportasi laut juga memiliki fungsi sebagai sarana paling utama mobilitas barang dan penumpang, terutama dalam perjalanan yang jaraknya terbilang cukup jauh dan membutuhkan volume yang besar dan dengan biaya yang relatif lebih murah. Nah, sehingga hal ini membuat sistem transportasi selain menjadi tulang punggung perdagangan internasional, juga mampu dalam mendukung berlangsungnya konektivitas antar wilayah, khususnya di negara kepulauan seperti negara Indonesia, sehingga distribusi logistik dan pemerataan pembangunan dapat berjalan lebih merata. Nah, di samping itu, transportasi laut juga berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, memperkuat hubungan antar negara, serta menjadi penghubung vital antara pusat produksi, pasar, dan daerah konsumsi. Nah, kemudian setelah dari fungsi, ada layanan transportasi laut. Nah, layanan dari transportasi laut itu mencakup berbagai jenis pelayanan sesuai kebutuhan pengangkutan barang dan penumpang. Nah, misalnya kapal kontainer melayani pengiriman barang dalam peti kemas secara efisien dan digunakan untuk perdagangan domestik maupun internasional. Dan sementara itu kapal tanker digunakan untuk mengangkut muatan cair seperti minyak dan gas. Nah, kemudian ada kapal curah yang mana fungsinya itu untuk melayani bahan padat seperti biji-besi atau gandum. Nah, sedangkan kapal feri atau kapal penumpang itu adalah kapal yang memfasilitasi mobilitas masyarakat sehingga masyarakat dapat bergerak antar pulau. Dan kapal ini termasuk kendaraan yang melalui sistem roll on roll off. Nah, kemudian selain itu, kapal perintis dan pelayaran rakyat, yang mana kapal ini adalah kapal yang mampu untuk menjangkau wilayah-wilayah yang terpencil yang tidak dilayani kapal-kapal besar. Nah, sehingga kapal ini dapat memastikan bahwa konektivitas dan pemerataan distribusi barang maupun layanan transportasi di seluruh Nusantara. Nah, kemudian ada logistik dan distribusi laut. Nah, sistem logistik dan distribusi laut itu memegang peranan yang sangat penting dalam memastikan barang dan kebutuhan masyarakat sampai ke tujuan dengan aman dan tepat waktu. Nah, proses ini mencakup perencanaan rute pelayaran, pemilihan jenis kapal yang sesuai muatan, serta bongkar muat di pelabuhan yang terintegrasi dengan fasilitas penyimpanan dari akses darat. Nah, transportasi laut mendukung
rantai pasok dari produsen ke konsumen. Juga termasuk pada wilayah terpencil melalui kapal perintis dan kapal pelayaran rakyat tadi. Nah, selain itu, program seperti tol laut dan sistem digital nasional logistik ekosistem itu dapat meningkatkan efisiensi distribusi, menurunkan biaya logistik, serta memastikan pemerataan akses barang di seluruh Indonesia. Nah, kemudian transportasi laut juga memiliki prospek, dan transportasi laut ini memiliki prospek yang sangat menjanjikan, baik secara nasional maupun secara global. Nah, kapal laut mampu mengangkut barang dalam jumlah yang besar dengan biaya yang relatif lebih murah, lebih rendah, sehingga tetap menjadi moda utama dalam perdagangan internasional dan distribusi domestik. Nah, di Indonesia, program seperti tol laut atau modernisasi pelabuhan itu mampu meningkatkan konektivitas antar pulau, dapat memperlancar distribusi barang, serta bahkan bisa mendukung pemerataan pembangunan. Nah, perkembangan teknologi, termasuk kapal ramah lingkungan, sistem pelabuhan cerdas, dan digitalisasi logistik, itu membuka peluang untuk transportasi laut yang lebih efisien, lebih aman, dan berkelanjutan. Dan hal ini didukung dengan regulasi dan pengelolaan aturan yang baik. Dan transportasi laut memiliki potensi yang besar untuk terus berkembang dan memperkuat posisi Indonesia sebagai negara maritim yang unggul. Kemudian, sistem transportasi laut juga memiliki sebuah kinerja, dan kinerja dari sistem transportasi laut itu mencerminkan sejauh mana kapal, pelabuhan, dan tata kelola pelayaran mampu menjalankan fungsinya secara efektif dan efisien. Nah, kinerja ini diukur melalui kecepatan pengiriman barang dan mobilitas dari penumpang atau masyarakat. Nah, seperti frekuensi pelayaran, tingkat keselamatan, serta kapasitas angkut yang cukup optimal. Di Indonesia, pelabuhan modern dan program tol laut berperan meningkatkan kinerja transportasi laut dengan memperlancar distribusi logistik, menurunkan biaya, dan memperkuat konektivitas antar pulau. Nah, selain itu, penerapan teknologi informasi, sistem digital pelabuhan, dan regulasi atau aturan yang baik turut mendukung peningkatan kinerja, sehingga transportasi laut dapat memenuhi kebutuhan perdagangan, mobilitas masyarakat, dan pemerataan pembangunan secara lebih handal. Kemudian, dari segala bentuk efisiensi, dari segala bentuk kelancaran transportasi laut, dari segala bentuk biaya yang rendah, ternyata sistem transportasi laut juga memiliki sebuah tantangan. Nah, sistem transportasi laut menghadapi berbagai tantangan yang memengaruhi efisiensi dan keandalannya tadi. Infrastruktur seperti pelabuhan yang terbatas di beberapa wilayah dapat menghambat bongkar muat dan distribusi barang. Sementara kondisi cuaca yang ekstrim seperti gelombang tinggi dan badai di lautan juga dapat mengganggu proses berjalannya pelayaran. Kemudian, ketersediaan armada kapal yang terbatas, kapal tua dengan teknologi rendah, serta biaya logistik yang terkadang masih tinggi, sehingga juga menjadi
hambatan lain dalam transportasi laut. Nah, selain itu, koordinasi tata kelola dengan aturan serta regulasi yang kompleks serta dampak lingkungan akibat pencemaran laut menuntut perhatian yang cukup serius. Dan untuk mengatasi tantangan ini, modernisasi kapal, peningkatan kapasitas pelabuhan, penerapan teknologi digital, dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan menjadi langkah yang sangat penting bagi pengembangan transportasi laut. Nah, kemudian sebelum masuk pada kesimpulan, saya akan mengulas kembali sedikit terkait secara keseluruhan tugas yang telah saya buat. Yang pertama, mengenai pengertian sistem transportasi laut. Sistem transportasi laut adalah keseluruhan kegiatan yang mengatur pergerakan barang maupun manusia melalui jalur perairan dengan melibatkan sarana, dalam hal ini kapal, prasarana, dalam hal ini pelabuhan, dermaga, dan fasilitas penunjang lainnya. Serta samping itu ada juga regulasi dan aturan yang mengikat seluruh aktivitas transportasi laut. Nah, transportasi laut tidak sekedar alat angkut, tetapi merupakan sistem logistik terintegrasi yang mampu untuk menopang roda perekonomian dunia. Kemudian, dalam konteks Indonesia, transportasi laut menempati posisi yang sangat strategis, dan Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan terbesar, di mana Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau yang membentang dari Pulau Sabang hingga Pulau Merauke. Nah, dari kondisi geografis ini membuat laut bukan menjadi penghalang, melainkan jembatan alami yang menyatukan wilayah. Sehingga oleh sebab itu, transportasi laut dapat disebut sebagai urat nadi perekonomian sekaligus perekat persatuan bangsa. Selain itu, transportasi laut memiliki perbedaan mendasar dibandingkan dengan moda lain. Jika transportasi udara unggul dalam kecepatan, maka transportasi laut unggul dalam kapasitas muatan, dan kapal laut mampu mengangkut ribuan ton barang dalam satu perjalanan, yang jika dilakukan melalui darat atau udara tentu sangat-sangat tidak efisien. Nah, inilah alasan mengapa saat ini lebih dari 80% perdagangan dunia masih mengandalkan transportasi laut. Kemudian ada sejarah dan perkembangan sistem transportasi laut. Nah, transportasi laut telah dikenal sejak peradaban kuno, di mana manusia awal masih menggunakan rakit sederhana untuk berpindah tempat dan mencari makanan. Sehingga seiring berkembangnya peradaban, manusia mulai menciptakan perahu dengan layar sederhana yang masih memanfaatkan angin sebagai tenaga penggerak. Nah, kemudian di Nusantara, sejarah transportasi laut mencapai puncaknya pada masa kerajaan-kerajaan maritim seperti Sriwijaya dan Majapahit. Kerajaan Sriwijaya bahkan dikenal sebagai kekuatan maritim besar di Asia Tenggara pada abad ke-7 hingga 13. Nah, transportasi laut menjadi jalur yang utama perdagangan internasional yang dapat menghubungkan pedagang dari negeri Arab, India, bahkan hingga Tiongkok. Dan pada masa itu, kapal-kapal kayu besar dari Jawa, Sulawesi, dan Maluku digunakan untuk mengangkut
rempah-rempah yang bernilai sangat tinggi di pasar dunia. Lalu ketika memasuki era kolonial, transportasi laut mengalami perubahan signifikan dengan hadirnya kapal uap dari Eropa. Nah, kapal jenis ini mampu menempuh jarak yang jauh lebih luas dan lebih cepat dibandingkan kapal layar tradisional. Dan kolonialis memanfaatkan transportasi laut tidak hanya untuk perdagangan, tapi juga untuk menguasai wilayah dan sumber daya di Nusantara. Dan pada abad ke-19, kapal besi mulai menggantikan kapal-kapal kayu, sehingga pada abad ini menandai era baru dalam industri pelayaran. Lalu pada abad ke-20, lahir sebuah kapal kontainer yang merevolusi dunia logistik, dan sistem kontainerisasi memungkinkan barang diangkut dalam peti kemas seragam sehingga proses bongkar muat lebih cepat, lebih aman, dan jauh lebih efisien. Hingga kini, kontainer menjadi standar global dalam perdagangan internasional. Lalu, di era modern, transportasi laut memasuki fase digitalisasi, sistem smart port, penggunaan satelit, hingga manajemen berbasis big data semakin meningkatkan efisiensi pelayaran. Bahkan, penelitian tentang kapal tanpa awak atau autonomous ships mulai dikembangkan di negara-negara maju. Dan di Indonesia sendiri, perkembangan modernisasi pelabuhan juga terus berjalan. Misalnya, pembangunan pelabuhan Patiman di Jawa Barat yang dirancang sebagai pusat ekspor otomotif. Lalu ada karakteristik transportasi laut. Nah, transportasi laut memiliki sejumlah karakteristik khas yang membedakannya dari moda transportasi lain, seperti darat maupun udara. Dan karakteristik ini berkaitan dengan sifat laut sebagai jalur, sebagai teknologi kapal, sebagai peran pelabuhan dalam simpul distribusi. Nah, yang pertama, transportasi laut dikenal dengan kapasitas angkut yang sangat besar, dan kapal mampu memuat ribuan ton barang sekaligus dalam satu perjalanan. Misalnya, kapal kontainer generasi baru seperti Ultra Large Container Vessel yang bisa mengangkut lebih dari 20.000 peti kemas berukuran 20 kaki. Dan jika dibandingkan dengan moda transportasi darat, kapasitas ini setara dengan puluhan ribu truk kontainer. Nah, dari keunggulan ini membuat transportasi laut menjadi pilihan paling utama dalam perdagangan global, terutama untuk barang-barang curah seperti minyak, batu bara, gandum, maupun produk industri dalam skala yang cukup besar. Nah, yang kedua, transportasi laut memiliki biaya angkut yang relatif rendah jika dihitung per ton per kilometer. Nah, efisiensi biaya ini menjadikan laut sebagai moda paling ekonomis untuk distribusi barang yang jangkauannya adalah jarak jauh. Sebagai contoh, pengiriman minyak mentah dari Timur Tengah ke Asia Timur yang menggunakan kapal tanker jauh lebih murah dibandingkan jika dilakukan dengan pipa lintas darat atau udara. Hal inilah sebabnya mengapa hingga saat ini lebih dari 80% perdagangan internasional masih mengandalkan jalur laut. Yang ketiga, transportasi laut memiliki kecepatan yang relatif rendah dibandingkan dengan transportasi udara. Dan perjalanan kapal membutuhkan waktu berhari-hari
bahkan hingga berminggu-minggu, tergantung jarak dan kondisi laut. Sebagai contoh, pelayaran dari Indonesia ke Eropa melalui terusan Suez bisa memakan waktu hingga 30 hari atau kurang lebih sebulan. Nah, hal ini menjadi salah satu kelemahan transportasi laut jika dibandingkan dengan pesawat yang bisa menempuh jarak sama dalam hitungan jam. Nah, akan tetapi lambatnya kecepatan transportasi laut masih dapat diterima karena sebanding dengan kapasitas dan efisiensi biayanya. Yang keempat, karakteristik transportasi laut sangat dipengaruhi oleh faktor alam dan cuaca. Gelombang yang tinggi, badai tropis, angin kencang, atau kabut tebal dapat menghambat perjalanan kapal. Bahkan, untuk di beberapa wilayah, kondisi cuaca ekstrim bisa menyebabkan kapal tertahan berhari-hari di pelabuhan. Nah, hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan terhadap kondisi alam merupakan salah satu risiko inheren dalam transportasi laut. Yang kelima, transportasi laut selalu membutuhkan simpul pelabuhan. Tidak seperti transportasi darat yang bisa langsung menuju ke tujuan, kapal hanya bisa beroperasi melalui pelabuhan. Oleh karena itu, keberadaan dan kualitas pelabuhan sangat menentukan kelancaran dari transportasi laut. Pelabuhan besar dengan fasilitas modern yang dapat mempercepat proses bongkar muat, sedangkan pelabuhan yang minim fasilitas sering menyebabkan waktu tunggu kapal lebih lama. Nah, yang keenam, transportasi laut memiliki jangkauan global, di mana kapal dapat menembus perbatasan negara tanpa terikat pada jalur tetap seperti jalan raya atau rel kereta api. Selama tersedia pelabuhan dan jalur laut yang aman, kapal bisa berlayar lintas pulau bahkan lintas benua. Inilah yang menjadikan laut atau transportasi laut sebagai penghubung utama dalam perdagangan internasional, berbeda dengan transportasi darat yang terbatas oleh batas geografis dan infrastruktur jalan. Dengan demikian, karakteristik transportasi laut dapat dirangkum sebagai moda dengan kapasitas besar, biaya rendah, namun kecepatan rendah, dan ketergantungan tinggi pada pelabuhan serta cuaca. Karakteristik ini menjadikan laut sangat efektif untuk distribusi barang dalam jumlah besar dan jarak jauh, meskipun kurang cocok untuk kebutuhan mobilitas yang membutuhkan waktu yang cepat. Kemudian komponen sistem transportasi. Sarana transportasi laut yang utama adalah kapal laut. Kapal laut berfungsi sebagai kendaraan untuk mengangkut barang maupun penumpang dari satu pelabuhan ke pelabuhan yang lain. Jenis kapal sangat beragam, disesuaikan dengan kebutuhan pengangkutan. Misalnya ada kapal kontainer yang dirancang untuk membawa muatan dalam bentuk peti kemas standar internasional sehingga proses bongkar muat menjadi lebih cepat, lebih aman, dan jauh lebih efisien. Kemudian ada kapal tanker yang fungsinya digunakan untuk mengangkut muatan cair seperti minyak mentah, bahan kimia, atau hingga gas alam cair yang membutuhkan pengamanan khusus agar tidak terjadi kebocoran atau hingga pencemaran laut. Nah, selain itu, kapal curah atau bulk carrier digunakan untuk mengangkut bahan padat seperti batu bara, biji besi, dan gandum dalam jumlah yang cukup besar.
Kemudian ada kapal penumpang atau kapal feri yang mampu melayani mobilitas manusia antar pulau. Dan beberapa di antaranya juga dilengkapi dengan sistem roll-on roll-off agar kendaraan dapat diangkut bersama penumpangnya. Nah, di wilayah terpencil, kapal perintis berperan sebagai penghubung antar pulau kecil, sedangkan kapal rakyat tradisional masih banyak digunakan di wilayah timur Indonesia. Keberagaman jenis kapal ini menunjukkan peran strategis sistem transportasi laut bagi perdagangan, bagi mobilitas masyarakat, hingga pemerataan ekonomi. Kapal laut tidak dapat beroperasi tanpa pelabuhan sebagai simpul utama dalam sistem transportasi laut. Pelabuhan berfungsi sebagai tempat kapal bersandar, sebagai tempat barang dibongkar muat, serta penumpang naik dan turun di kapal. Fasilitas pelabuhan meliputi dermaga, terminal peti kemas, gudang penyimpanan, kren, lapangan penumpukan, serta akses jalan dan jalur kereta yang menghubungkan pelabuhan ke wilayah darat. Pelabuhan modern juga semakin dilengkapi dengan sistem otomasi dan layanan digital untuk mempercepat proses administrasi. Di Indonesia, pelabuhan besar seperti Tanjung Priok di Jakarta, Tanjung Perak di Surabaya, dan Belawan di Medan menjadi pusat perdagangan nasional. Selain itu, pelabuhan strategis seperti Bitung di Sulawesi Utara dan Sorong di Papua berperan sebagai gerbang perdagangan wilayah timur. Tanpa pelabuhan yang memadai, kapal tidak dapat bekerja secara optimal karena dapat mengganggu proses bongkar muat dan distribusi logistik juga menjadi kurang efisien. Nah, komponen terakhir yang tidak kalah penting adalah tata kelola, regulasi, dan aturan. Nah, regulasi atau aturan itu berperan untuk mengatur keselamatan, untuk mengatur keamanan, untuk mengatur tarif, serta perlindungan di lingkungan laut. Di Indonesia, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan khususnya Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, pengembangan sistem menetapkan aturan yang mengatur pelayanan, termasuk program tol laut, pengembangan sistem digital in-port-net, dan implementasi nasional logistik ekosistem, yang mana fungsinya untuk meningkatkan efisiensi logistik. Nah, di tingkat internasional, International Maritime Organization mengeluarkan berbagai standar global seperti keselamatan pelayaran melalui konvensi SOLAS, pencegahan pencemaran laut melalui MARPOL, serta standar pelatihan dan sertifikasi pelaut melalui STCW. Keikutsertaan Indonesia dalam organisasi ini menunjukkan komitmen negara untuk menjaga keselamatan pelayaran sekaligus memastikan transportasi laut sesuai standar internasional. Kemudian ada fungsi dan peran sistem transportasi laut. Nah, transportasi laut memiliki fungsi ekonomi yang sangat strategis. Laut menjadi jalur utama distribusi barang dalam jumlah yang cukup besar
dengan biaya yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan moda transportasi lain. Nah, kapal laut mampu mengangkut ribuan ton barang sekaligus, mulai dari bahan mentah seperti batu bara, minyak, dan biji besi, hingga produk manufaktur seperti mobil, elektronik, dan barang ekspor-impor. Kapal laut dengan kapasitas angkut yang sangat besar, transportasi laut memungkinkan kegiatan perdagangan dan industri berlangsung efisien serta menekan biaya logistik. Nah, di Indonesia, transportasi laut menjadi tulang punggung arus perdagangan internasional maupun distribusi barang antar pulau melalui program seperti tol laut yang menjamin keterjangkauan harga kebutuhan pokok di wilayah terpencil. Nah, selain berperan dalam ekonomi, transportasi laut juga memiliki fungsi sosial yang penting. Kapal dan pelabuhan yang mampu menghubungkan masyarakat di daerah terpencil sehingga akses terhadap kebutuhan pokok, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik dapat lebih mudah dijangkau. Feri penumpang dan kapal perintis misalnya, memungkinkan mobilitas penduduk antar pulau, antar daerah yang dapat memperkuat keterhubungan sosial, serta mendukung pemerataan pembangunan. Dan dengan transportasi laut yang baik, masyarakat di wilayah 3T, terluar, terpencil, tertinggal, tetap mendapatkan layanan yang setara dengan wilayah lain, sehingga kesenjangan sosial dapat dikurangi. Lalu, transportasi laut juga memegang peran yang sangat strategis dalam aspek politik dan pertahanan. Jalur laut merupakan wilayah yang menentukan kedaulatan negara, terutama bagi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Penguasaan dan pengelolaan transportasi laut yang efektif memungkinkan pemerintah mengawasi wilayah perbatasan, menjaga keamanan laut, serta mengontrol arus perdagangan internasional yang melewati perairan nasional. Kapal patroli, kapal perintis, dan pelabuhan strategis menjadi bagian dari sistem pertahanan yang tidak hanya menjamin keamanan, tetapi juga meningkatkan posisi tawar Indonesia di kancah internasional. Seiring dengan perkembangan teknologi, transportasi laut kini juga mulai diperhitungkan dari sisi keberlanjutan dan konservasi sumber daya laut. Kapal modern berupaya mengurangi emisi, meminimalkan kebocoran bahan kimia atau minyak, dan menjaga ekosistem laut tetap lestari. Fungsi transportasi laut tidak hanya sebagai jalur distribusi, tetapi juga menjadi bagian dari strategi pengelolaan sumber daya laut secara berkelanjutan. Kemudian ada jenis-jenis layanan transportasi laut. Pelayaran internasional adalah layanan transportasi laut yang menghubungkan pelabuhan-pelabuhan di Indonesia dengan pelabuhan negara lain. Layanan ini biasanya digunakan untuk ekspor dan impor dalam skala yang besar, seperti batu bara, seperti minyak mentah, atau produk manufaktur dan komoditas pertanian. Kapal yang digunakan biasanya adalah kapal kontainer, kapal tanker, atau kapal curah, atau yang bisa disebut juga bulk carrier. Nah, pelayaran internasional menjadi jalur utama dalam perdagangan global dan dapat memastikan Indonesia tetap terhubung dengan pasar internasional. Dan selain barang, beberapa kapal juga mengangkut penumpang antar negara
walau dalam skala yang lebih kecil dibanding dengan perdagangan barang. Kemudian pelayaran nasional adalah layanan transportasi laut yang beroperasi di dalam wilayah Indonesia yang untuk menghubungkan pulau-pulau besar dan kecil. Nah, kapal yang digunakan dapat berupa kapal kontainer, kapal curah, feri penumpang, atau kapal roll-on roll-off yang mampu mengangkut kendaraan bermotor. Nah, layanan ini sangat penting untuk distribusi barang antar wilayah. Misalnya pengiriman kebutuhan pokok dari Jawa ke Sumatera atau Sulawesi, dan untuk memfasilitasi mobilitas penduduk antar pulau. Nah, kemudian pelayaran nasional mendukung pemerataan ekonomi dan mempersatukan wilayah kepulauan Indonesia. Nah, pelayaran perintis adalah layanan khusus yang melayani daerah-daerah 3T, terluar, terpencil, tertinggal, yang tidak terjangkau oleh kapal besar atau layanan komersial reguler. Nah, kapal perintis berukuran lebih kecil dan mampu menjangkau pelabuhan yang memiliki dermaga yang terbatas. Layanan ini sangat penting untuk memastikan distribusi kebutuhan pokok, bahan bakar, dan barang penting lainnya tetap sampai ke wilayah terpencil. Pelayaran perintis juga membantu mobilitas penduduk di daerah terpencil, mendukung pemerataan pembangunan, dan memperkuat konektivitas nasional. Nah, pelayaran rakyat atau PELRA adalah layanan transportasi laut tradisional yang biasanya menggunakan kapal kayu atau kapal berukuran kecil menengah. Nah, layanan ini masih banyak ditemukan di wilayah timur Indonesia seperti Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara. Nah, pelayaran rakyat yang melayani perdagangan skala kecil, mobilitas lokal, dan pengangkutan penumpang antara pulau kecil yang tidak bisa dijangkau kapal besar. Nah, meskipun sederhana, layanan ini memiliki peran vital dalam menjaga keterhubungan masyarakat di pulau-pulau kecil. Selain layanan reguler, terdapat pula pelayaran khusus yang digunakan untuk kebutuhan tertentu. Misalnya, kapal tanker minyak untuk industri migas, kapal pengangkut LNG atau gas alam cair, kapal riset laut untuk penelitian ilmiah, dan kapal militer atau patroli laut. Pelayaran khusus ini berperan dalam mendukung sektor industri strategis, penelitian, dan keamanan maritim. Kemudian ada sistem logistik dan distribusi laut. Sistem logistik dan distribusi laut merupakan bagian penting dari transportasi laut yang memastikan barang dan penumpang dapat berpindah dari satu titik ke titik lain secara efisien, aman, dan tepat waktu. Logistik laut tidak hanya mencakup pengangkutan kapal, tapi juga seluruh proses perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan arus barang dari produsen ke konsumen. Nah, dalam konteks Indonesia, negara yang merupakan sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, sistem logistik laut menjadi tulang punggung distribusi nasional karena mampu menghubungkan ribuan pulau dengan kapasitas angkut besar dan biaya yang relatif rendah. Nah, sistem logistik laut dimulai dari perencanaan rute pelayaran dan pemilihan jenis kapal sesuai jenis muatan. Barang yang diangkut melalui laut dapat berupa peti kemas, bahan curah, cair, atau barang industri. Nah, proses bongkar muat di pelabuhan menjadi tahap yang cukup krusial, di mana dibutuhkan efisiensi dermaga, ketersediaan kren, gudang penyimpanan, dan manajemen terminal yang perlu menentukan
kelancaran distribusi. Kemudian pelabuhan besar di Indonesia seperti Tanjung Priok, Tanjung Perak, dan Belawan berfungsi sebagai pusat logistik nasional yang menghubungkan produksi barang di daerah barat, tengah, dan timur Indonesia ke pasar domestik maupun internasional. Nah, distribusi laut juga memanfaatkan konsep rantai pasok atau supply chain, di mana barang diangkut dari pabrik atau pelabuhan awal menuju pelabuhan tujuan. Kemudian diteruskan melalui moda transportasi darat atau sungai. Nah, konsep ini memastikan barang sampai ke konsumen akhir dengan aman dan tepat waktu. Dalam beberapa kasus, terutama di wilayah terpencil, kapal perintis dan pelayaran rakyat menjadi bagian penting dari sistem distribusi karena mereka mampu menjangkau daerah yang tidak terlayani kapal besar atau layanan komersial reguler. Kemudian, pemerintah Indonesia telah mengembangkan berbagai program untuk meningkatkan efisiensi logistik laut. Program tol laut, misalnya menyediakan jalur pelayaran reguler dengan kapal yang membawa kebutuhan pokok dan barang strategis ke seluruh pelosok negeri. Kemudian, sistem digital seperti InnaPortNet dan National Logistic Ecosystem juga diterapkan untuk mempercepat proses administrasi kepelabuhanan yang dapat meminimalkan biaya transaksi dan mengintegrasikan pelabuhan dengan moda transportasi darat. Dengan adanya sistem ini, distribusi barang menjadi lebih cepat, harga barang di daerah terpencil lebih stabil, dan disparitas antar wilayah dapat dikurangi. Selain itu, sistem logistik dan distribusi laut juga memperhatikan aspek keamanan dan keselamatan. Pengawasan arus barang melalui pelabuhan dan jalur laut dilakukan secara ketat untuk mencegah pencurian, kerusakan, atau kehilangan muatan. Nah, standar internasional dari International Maritime Organization juga diterapkan untuk menjaga keamanan dan kelancaran arus perdagangan global. Nah, dengan demikian, sistem logistik dan distribusi laut bukan hanya sekedar pengangkutan barang, tetapi merupakan jaringan terpadu yang menghubungkan produksi, transportasi, penyimpanan, hingga konsumen akhir. Efektivitas sistem ini sangat menentukan keberhasilan perdagangan, pemerataan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat, khususnya di negara kepulauan seperti Indonesia. Nah, transportasi laut melalui logistik yang terencana dan terkelola dengan baik menjadi pilar utama dalam menjaga konektivitas, efisiensi distribusi, dan daya saing nasional di kancah global. Kemudian ada prospek transportasi laut. Nah, transportasi laut memiliki prospek yang sangat-sangat menjanjikan baik di Indonesia maupun secara global. Sebagai moda transportasi yang mampu mengangkut barang dalam jumlah besar dengan biaya yang relatif rendah, laut menjadi jalur vital bagi perdagangan internasional dan distribusi domestik. Di masa depan, transportasi laut diprediksi akan semakin berkembang seiring meningkatnya kebutuhan logistik global, pertumbuhan ekonomi, dan teknologi pelayaran yang terus maju. Di Indonesia, letak geografis yang terdiri dari lebih dari 17.000 pulau menjadikan transportasi laut sebagai tulang punggung distribusi nasional. Sebagai program strategis pemerintah seperti tol laut menunjukkan prospek positif dalam meningkatkan konektivitas antar pulau, menekan disparitas harga, dan memperlancar arus logistik. Dengan adanya jalur pelayaran reguler, kebutuhan pokok dan barang strategis dapat sampai ke wilayah terpencil dengan lebih cepat dan lebih efisien.
Selain itu, perkembangan teknologi membuka peluang baru dalam transportasi laut. Kapal modern kini dirancang untuk lebih ramah lingkungan, menggunakan bahan bakar LNG atau hidrogen, dan bahkan ada penelitian kapal tanpa awak yang dilengkapi dengan kecerdasan buatan. Kemudian, setelah semua pembahasan tadi, ada kesimpulan daripada sistem transportasi laut. Nah, transportasi laut merupakan tulang punggung dari sistem distribusi barang dan mobilitas masyarakat, terutama di negara kepulauan seperti Indonesia. Sistem ini melibatkan berbagai komponen yang saling terkait, mulai dari sarana transportasi berupa kapal, prasarana pelabuhan dan fasilitas penunjang, hingga tata kelola dan regulasi atau aturan yang mengatur keselamatan, keamanan, dan efisiensi pelayaran. Kemudian, fungsi transportasi laut tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi saja, tetapi juga mencakup sosial, politik, pertahanan, dan keberlanjutan lingkungan. Nah, selain itu, transportasi laut membantu mobilitas masyarakat antar pulau, memperlancar distribusi logistik, serta mampu mendukung pemerataan pembangunan di wilayah yang terpencil. Nah, dan pengembangan transportasi laut juga memerlukan pendekatan yang menyeluruh, mulai dari modernisasi kapal, peningkatan kapasitas pelabuhan, penerapan teknologi informasi, hingga penguatan regulasi dan tata kelola. Penanganan permasalahan secara terpadu akan memungkinkan transportasi laut berfungsi optimal, mendukung perdagangan, distribusi, dan mobilitas masyarakat, serta memperkuat posisi Indonesia sebagai negara maritim yang lebih unggul dan terintegrasi dalam perdagangan global. Kemudian, selain kesimpulan dari tugas presentasi sistem transportasi laut, juga ada saran, yaitu dari pembahasan mengenai sistem transportasi laut dan permasalahannya, beberapa hal perlu menjadi perhatian untuk pengembangan transportasi laut ke depan, yaitu peningkatan infrastruktur pelabuhan menjadi sangat penting, terutama di wilayah yang terpencil, agar kapasitas bongkar muat meningkat dan distribusi barang maupun mobilitas masyarakat dapat berjalan lebih lancar. Dan selain itu, modernisasi armada kapal perlu terus dilakukan agar kapal lebih efisien, agar lebih aman, dan lebih ramah lingkungan, dan sekaligus dapat mengurangi kecelakaan dan pencemaran laut. Lalu, penguatan regulasi dan tata kelola harus menjadi prioritas. Koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, operator pelabuhan, dan perusahaan pelayaran akan meningkatkan efektivitas sistem, mempercepat proses administrasi, dan memastikan pengawasan pelayaran berjalan optimal. Pengembangan layanan kapal perintis dan pelayanan rakyat juga menjadi kunci untuk mendukung mobilitas masyarakat di wilayah terpencil, meningkatkan aksesibilitas, dan mempercepat pemerataan pembangunan. Kemudian, mobilitas masyarakat dapat berjalan lebih lancar. Selain itu, modernisasi armada kapal perlu terus dilakukan agar kapal dapat terus menjadi lebih efisien dan ramah lingkungan, dan juga sekaligus mampu mengurangi risiko kecelakaan dan pencemaran laut. Dan yang terakhir, penerapan praktik transportasi laut yang ramah lingkungan perlu diperkuat, sehingga pengelolaan limbah kapal, penggunaan bahan bakar rendah emisi, dan
pengawasan polisi laut harus dilakukan secara konsisten agar keberlanjutan ekosistem laut tetap terjaga. Dengan langkah-langkah tersebut, transportasi laut dapat berfungsi secara optimal, mendukung perdagangan, distribusi, dan mobilitas masyarakat, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan untuk generasi mendatang. Nah, itulah beberapa tugas atau presentasi yang saya buat, mulai dari dasar-dasar tentang sistem transportasi hingga saran dari sistem transportasi dan permasalahannya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, atas segala kurangnya hanyalah kapasitas saya sebagai seorang manusia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.